Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Putri Karaeng dari kelas A1 Hukum semester 6 akan memaparkan tentang ujian tengah semester Hukum Perdagangan Internasional. Definisi Hukum Perdagangan Internasional. Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan hukum dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana yaitu barter, jual beli barang atau komoditi dalam kurung produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Definisi hukum perdagangan internasional oleh beberapa ahli, saya hanya mengambil satu, yaitu M. Rafiqul Islam. Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, Rafiqul Islam menekankan bahwa keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Tujuan perdagangan internasional. Selain untuk memenuhi kebutuhan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya, perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan lain, seperti yang pertama, memperluas pasar wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang keempat, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Dan yang terakhir, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip ini sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang atau internasional. Yang kedua, prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian, pengakuan Gottstagin menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan di dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah, prinsip ketiga ini memang relevan. Yang terakhir, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Inti dari prinsip ini ialah semua pihak mempunyai akses yang sama dalam komunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Subjek hukum perdagangan internasional. Yang pertama yaitu negara. Negara merupakan subjek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan internasional. Negara merupakan subjek hukum yang paling sempurna. Alasannya yang pertama, negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Dengan atribut kedaulatan ini, negara antara lain berwenang untuk membuat hukum atau regulator yang mengikat segala subjek hukum lainnya atau individu perusahaan, mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya termasuk perdagangan. Yang kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi atau perdagangan internasional di dunia, misalnya WTO. Yang ketiga, negara juga bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan. Yang keempat, negara berperan juga sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang. Subjek yang kedua, organisasi perdagangan internasional. Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang penting. Organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Untuk mendirikan suatu organisasi internasional, perlu dibentuk suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional.
Dalam perjanjian internasional ini termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional yang bersangkutan. Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individulah yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu. Dibanding dengan negara atau organisasi internasional, status individu dalam hukum perdagangan internasional tidaklah terlalu penting. Biasanya individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata atau legal person of private law nature. Konvensi ICSID mengakui hak-hak individu untuk menjadi pihak di hadapan Badan Arbitrase ICSID, namun demikian hak ini bersifat terbatas karena pertama, sengketanya hanya dibatasi untuk sengketa-sengketa di bidang penanaman modal yang sebelumnya tertuang dalam kontrak. Yang kedua, negara dari individu yang bersangkutan harus juga disyaratkan untuk menjadi anggota Konvensi ICSID atau Konvensi Washington 1965. Persyaratan ini bersifat mutlak. Indonesia telah meratifikasi dan mengikat diri terhadap Konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968.